kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya dari pembahasan sebelumnya tentang bagaimana mengkonfigurasi perangkat router board pada Mikrotik. Nah, saat ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana melakukan konfigurasi pada perangkat switch merek TP-Link tipe T2500G 10TS. Sebelumnya, kita akan menyiapkan kabel ya. Kabel di sini saya sudah siapkan secara fisik. Kabel ini langsung terhubung pada port bagian 8. Di mana port pada bagian 1, ya port 1 ini adalah sebagai terang. Ya, kalau kita lihat contoh lanjutan dari pengerjaannya, sini ya, pada switch port 1 ini akan menjadi sebuah terang yang akan terhubung pada router Mikrotik ya. Router Mikrotik pada port 2 yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi port 1 ini nanti sebagai terang penghubung antara dari router menuju ke switch. Kemudian pada port 2 dan 3 akan menjadi akses dari SILAB yang menggunakan VLAN ID 10. Kemudian selanjutnya ada port 4 dan 5 akan menjadi akses jurusan pada VLAN ID 20. Dan switch yang pada port 6 dan 7 akan menjadi akses ke guest atau ke tamu ya pada VLAN ID 30. Nah, port yang nganggur atau port yang tidak digunakan adalah bagian port 8. Jadi kita melakukan setting pada perangkat switch melalui port 8. Nah, sebelumnya kita akan melakukan yang namanya pembuatan IP statik ya. IP statik di sini kita perlukan karena switch tidak memberikan kita DHCP atau tidak memberikan kita IP secara otomatis. Nah, jadi kita akan bangun dulu di sini. Kita pergi ke adapternya dulu ya. Kita seperti biasa untuk anak-anak jaringan harusnya sudah memahami di mana tempat merubah menjadikan perangkat ini statik. Kita masuk ke bagian protokol 4. Nah, di sini kita berikan IP standar bawaan dari switch itu adalah 192.168.0.1. Nah, agar bisa terhubung kita harus memiliki network yang sama. Jadi kita bangun di sini di 192.168.0.2 dengan IP yang berbeda. Dengan subnet masknya di 255.255.255.0 atau prefix 24. Itu aja, kita cukup memberikan itu saja. Kita lihat kembali apakah sudah mendapatkan IP-nya ya. Dah. Setelah IP kita rubah, mari kita langsung masuk ke dalam konfigurasinya ya di 192.168.0.1. Oke, kita masuk ya. Di sini umumnya adalah usernya admin dengan password admin. Oke, sini sudah. Nah, kita diminta untuk change password sebagai perangkat itu di admin 123. Kita ulang lagi, admin 123. Oke, kita masuk ke dalam perangkat dari switch. Pertama kita akan membuat jalur VLAN pada switch manageable ini sesuai dengan soal yang sudah kita baca. Oke, kita pergi ke bagian L2 feature ya. Di L2 feature ini kita pergi ke VLAN. Selanjutnya pada bagian ini, bagian VLAN config ya. Pada bagian ini kita tambahkan dulu VLAN ID yang kita buat ya. Nah, kembali lagi ke soal ataupun kepada bagian ini. Nah, di sini ada VLAN nih. Nah, ini informasi. Cuma biar kita lebih gampang lagi, kita bahasnya melalui perangkat ini. Nah, ini kita tadi sudah berdasarkan soal ya pada lab itu menggunakan VLAN 10. Jadi kita kasih di sini VLAN ID-nya adalah 10 dengan VLAN name-nya tadi adalah lab. Oke. Karena ini lab, mana tadi?
Nah, ini lab berada di port 2 dan 3. Oke, kita berikan di sini pada perangkat 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 adalah lab dengan VLAN ID 10. Kemudian pada bagian bawahnya target ports-nya ini adalah tempat terangnya. Internet masuk melalui mana? Melalui port 1 atau terang. Melalui terang. Nah, ini terang, port 1. Jadi di bawahnya tetap jalurnya internet keluar masuknya adalah di 1. Sedangkan ini adalah port keluarnya. Oke, kemudian kita buat lagi selanjutnya pada VLAN 20. Jadi VLAN 20 ini ya, VLAN 20. VLAN nama yang 20 itu apa? VLAN nama 20 adalah jurusan. Oke, jurusan pada VLAN ID 20. Nah, VLAN ID 20 tadi di mana? VLAN ID 20 tadi ada di port 4 dan 5. Oke, kita lanjutkan di port 4 dan 5. Nah, di bawahnya tetap pada terangnya di port 1. Oke, kita buat lagi satu kali lagi. Pada VLAN ID 30. VLAN ID 30 tadi harusnya di mana? Harusnya sebagai guest di port 6 dan 7. Ini guest di port 6 dan 7. Nya tetap di 1. Oke, nah udah selesai nih pembuatan pada VLAN config. Selanjutnya kita kemana? Selanjutnya kita buat di port config-nya. Nah, pada bagian ini. Oke, kita buka port config. Di sini informasi sesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, agak kecilkan lagi sedikit. Oke. Nah, di sini udah ada ketentuan ya. Ketentuannya di sini tadi VLAN ID-nya di 10 yang berada di port 2 dan 3. Kita cari mana 2? Nah, ini 2. Ini 3. Port 2 dan port 3 itu PVID-nya berapa? Adalah 10. Setiap kita melakukan pengeditan jangan lupa lakukan penyimpanan. Ya. Nah, terus kemudian pada jurusan di port 4 dan 5 itu 20. Port 4 dan 5. Port 4 5 itu PVID-nya adalah 20. Lakukan penyimpanan lagi. Oke, kemudian di port 6 dan 7. 6 dan 7 VLAN ID-nya adalah 30. Ya. Saya ingatkan lagi ya. Angka ini tergantung pada soal yang ada di sini. Jadi kalau soal yang kalian nanti temukan merupakan VLAN ID yang berbeda, maka disesuaikan angka VLAN ID ini dengan permintaan dengan setting yang pada perangkat switch-nya serta perangkat routernya. Oke, setelah ini apa? Setelah ini selesai. Perangkat pada switch manageable sudah selesai sesuai dengan soal yang diminta. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan melakukan setting pada perangkat access point. Jadi hari ini penjelasan kita tentang TP-Link, konfigurasi perangkat switch pada TP-Link secara manageable sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara setting pada perangkat access point-nya yang harusnya sebagai guest terhubung pada port 6 dan 7. Cukup sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.